Halo, selamat datang dengan saya Farid Surya. Kali ini saya akan berbagi tentang topik visualisasi informasi. Nah, topik visualisasi informasi ini adalah satu topik yang cukup menarik di dunia bisnis dan teknologi karena visualisasi informasi ini menggabungkan beberapa elemen-elemen di dalam bisnis, teknologi, dan juga data untuk mengkolaborasikan mereka semuanya dalam satu cabang keilmuan yang cukup menarik. Karena di sini kita akan membahasakan data dalam persepsi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Tapi sebelum kita mengarah ke hal-hal yang lebih detail di dalam visualisasi informasi, sebagai pendahuluan, di sesi ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara kita bercerita lewat bahasa data. Nah, data itu ternyata memiliki cara pandang sendiri ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita bercerita lewat bahasa data, kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa itu data. Data itu adalah sekumpulan fakta. Sederhananya begitu. Karena visualisasi informasi ini kita berhubungan dengan data dan juga informasi, maka kita juga akan mengkolaborasikan dulu, kita akan mengulik lebih dalam terlebih dahulu tentang apa itu informasi. Kalau data tadi itu adalah sekumpulan fakta, informasi adalah keterhubungan yang bermakna ya antara entitas dan data. Entitas itu apa? Entitas itu sesuatu ya. Entitas itu sesuatu. Misalnya manusia itu entitas, bisnis itu entitas. Saya akan menerangkan lebih detail lagi tentang data dan informasi itu dalam satu contoh. Misalnya begini, kita memiliki satu data. Ada data misalnya begini, 4345,723. Ya. Kita tidak tahu apa itu. Ya, tapi itu adalah data. Kalau di sistem digital ya atau di teknologi digital, data ini tipenya bermacam-macam ya. Kalau ini misalnya adalah tipe integer misalnya gitu ya. Kemudian ada data lagi yang berasosiasi dengan data yang tadi itu adalah misalnya 3,45. Ada bilangan 3,45. Bilangan desimal ya. Kemudian ada angka lagi 6 gitu ya. Dan kita nggak tahu apa itu. Nah, itu adalah fakta. Fakta yang direkam oleh teknologi ke dalam satu tempat penyimpanan yang kemudian itu berasosiasi satu sama yang lainnya. Nah, kemudian ada data yang lain. Ada data yang sama, misalnya 4345,723. Di situ ada berasosiasi dengan sebuah data lagi yang mungkin ini adalah sebuah nama, Aisyah Putri, misalnya begitu ya. Nah, dari dua data itu kita data itu tidak memiliki makna ya. Data itu nggak memiliki makna. Misalnya ini berhubungan dengan apa tidak tahu ya kita ya. 3, 4, 5, 6 itu tidak tahu. Tapi kita bisa mengkolaborasikan itu semuanya, data-data itu semuanya menjadi sebuah informasi. Misalnya begini. Oh, ternyata kita menemukan bahwa 4345,723 itu adalah sebuah kode nomor induk mahasiswa misalnya gitu ya. Berasosiasi dengan nama Aisyah Putri. Aisyah Putri itu berasosiasi dengan sebuah nilai yang ternyata itu adalah IPK 3,45. Ada berasosiasi lagi dengan sebuah data semester yang dilabeli dengan angka 6. Oleh sebab itu, dengan memproses data-data tersebut, kita bisa menghasilkan sebuah informasi. Informasinya apa? Oh, ternyata pada semester 6, Aisyah Putri dengan NIM 4345,723 memperoleh IPK 3,45. Transformasi antara data sampai dengan dia berubah menjadi sebuah informasi, dia memerlukan sebuah proses. Gitu ya. Jadi data ini dia tidak meaningful, ya, tidak bermakna. Tapi kalau informasi dia sudah memiliki makna.
Nah, itu satu. Saya kasih contoh yang lain. Ini ada baris data. Ya. Ini namanya raw data, ya, baris data. Ini ada berkacamata, jomblo, tidak berkacamata, jomblo gitu ya. Kemudian berkacamata, di sini ada tidak, iya, tidak, maksudnya adalah tidak berkacamata, iya itu adalah berkacamata. Jomblo itu tidak berarti tidak jomblo. Nah, ini semuanya ini adalah data yang dikoleksi ya oleh sebuah teknologi atau oleh sebuah survei dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dalam skup teknologi, maka collecting datanya ini adalah dalam skema teknologi ya. Mungkin ini ada ribuan data di sini yang dikoleksi, begitu ya. Saya ambil beberapa saja. Nah, ini data ini tidak meaningful. Berkacamata, jomblo, misalnya gitu ya. Tidak berkacamata dan tidak jomblo. Berkacamata, jomblo, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah memproses data ini menjadi satu, misalnya cross tabulasi, ya, di samping kanan ini namanya cross tabulasi, maka data itu yang seolah-olah tidak punya makna menjadi memiliki makna. Dari sini kita bisa menangkap informasi bahwa misalnya ya, dalam satu populasi tersebut ada orang ya yang entitas ya, saya bilang tadi entitas yang jomblo dan berkacamata itu ada 3 orang, berkacamata dan tidak jomblo ada 3 orang, jomblo dan tidak berkacamata ada 1 orang, tidak jomblo dan tidak berkacamata ada 3 orang. Itu ya. Jadi informasi kemudian yang bisa kita tampilkan dari data ini bisa kita meaningful ya, bisa kita meaning ya, bisa kita mining itu misalnya kita sajikan dalam bentuk kalimat itu adalah misalnya begini, tidak berkacamata mengurangi peluang jomblo. Itu data sumbernya dari mana? Sumbernya dari informasi yang bersumber dari data. Oke ya. Jadi perbedaan antara data dan informasi, data itu boleh terstruktur, boleh tidak terstruktur. Kalau contoh yang saya sajikan adalah contoh data yang terstruktur. Informasi itu syaratnya harus meaningful. Ya, meaningful itu artinya punya makna. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari data yang diolah sedemikian rupa sehingga dia memiliki sebuah arti tertentu yang bersumber pada sebuah data. Kalau data ini kita tidak tahu misalnya, oh ternyata kita bisa menarik sebuah statement atau bisa menarik sebuah pernyataan tidak berkacamata mengurangi peluang jomblo gitu ya. Tidak bisa kita. Hanya bersumber pada data. Tapi kalau kita olah menjadi sebuah informasi, kita bisa menarik sebuah statement yang mungkin itu adalah bermakna. Tidak berkacamata mengurangi peluang jomblo. Buktinya apa? Buktinya tidak berkacamata ini, yang jomblo itu hanya 1. Ya, yang jomblo hanya 1, yang tidak berkacamata. Yang tidak jomblo, ya ini ya. Yang tidak jomblo itu ada 3. Dan seterusnya. Nah, itu cara pandang kita terhadap data dan informasi. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam tentang posisi antara tiga entitas ya. Ada organisasi, ada data, dan ada teknologi. Yang ini berlaku di dalam sebuah kehidupan ya, di kehidupan kita. Organisasi itu boleh organisasi bisnis, boleh organisasi masyarakat, organisasi pemerintah dan lain sebagainya ya, yang dia mempunyai struktur. Nah, organisasi itu di era sekarang dia tidak bisa mengelak dari 2 entitas yang lain, yaitu data dan teknologi. Nah, organisasi dengan data itu dia perannya adalah untuk meningkatkan akurasi ya. Kalau organisasi dan data saja ya, tanpa melibatkan teknologi, dia hanya membidik satu
keunggulannya itu akurasi. Organisasi dan teknologi saja, dia hanya mendapatkan efisiensi. Teknologi dan data, dia menciptakan kecepatan. Nah, oleh sebab itu, organisasi di era sekarang sebaiknya mengelaborasikan data dan teknologi sebagai satu entitas yang menyatu di dalam organisasi. Nah, tapi ada satu yang cukup menarik, yaitu irisan antara ketiga entitas ini yang dia menentukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Kita lihat. Peran penting data dalam bisnis adalah untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi, data itu posisinya di dalam sebuah bisnis itu untuk mengambil keputusan. Nah, statement ini saya perkuat dengan satu contoh. Contohnya adalah ketika kita menentukan untuk memilih sebuah kereta. Perjalanan menggunakan kereta. Di era sekarang, menentukan perjalanan menggunakan kereta, hal yang pertama kita lakukan adalah koleksi data. Koleksi data yang kita kumpulkan, ya, data-data yang kita kumpulkan kurang lebih adalah stasiun asal dan stasiun tujuan, entah itu dari manapun dia, ya, yang terdekat dengan kota kita, kota asal kita dan kota tujuan kita, entah itu lewat apps dan lain sebagainya. Yang pasti mereka akan menentukan dulu atau mencari data tentang stasiun asal dan stasiun tujuan. Yang kedua adalah tentang waktu keberangkatan kereta itu dan tibanya itu jam berapa misalnya, gitu ya. Kemudian harga tiket, kemudian fasilitas kereta, fasilitas keretanya apa saja, kita semuanya dikumpulkan, ya, semuanya dikumpulkan untuk memutuskan kita akan naik kereta yang mana. Ini sudah lazim, ya. Ini sudah lazim di era teknologi sekarang. Mereka mengumpulkan data terlebih dahulu untuk sebelum memutuskan saya akan naik kereta yang mana. Kemudian data-data itu dikomparasikan dengan waktu yang kita miliki dan budget yang kita miliki. Baru mereka memutuskan akan menggunakan kereta yang mana dan akan memesan kereta yang mana. Nah, itu secara personal, ya, itu secara personal. Jadi keputusan personal tentang memesan kereta yang mana di era sekarang sudah mengkoleksi data. Itu hanya satu contoh. Contoh yang lain misalnya keputusan untuk kencing di mana di dalam sebuah perjalanan. Kita sudah mengoleksi data. Orang modern itu sudah mengoleksi data sebelum dia memutuskan akan kencing di mana. Itu keputusan, ya, pengambilan keputusan skala personal, ya, skala personal, apalagi organisasi. Ya. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan itu memerlukan kepastian data. Jadi pengambilan keputusan yang tidak mempertimbangkan kepastian data itu adalah pengambilan keputusan yang kurang baik, ya, menurut saya. Karena kehidupan personal kita di sehari-hari untuk memutuskan sesuatu itu sudah menggunakan data. Nah, sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang peran visualisasi informasi di dalam pengambilan keputusan seseorang atau pengambilan keputusan organisasi. Saya akan kasih contoh beberapa tentang pengambilan keputusan yang dibantu oleh visualisasi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena visualisasi itu membuat data lebih mudah dimengerti, sehingga keputusan itu lebih mudah untuk diambil. Kita contoh. Setiap hari manusia modern dibantu oleh visualisasi data dalam pengambilan keputusan. Contohnya begini. Di handphone kita
setiap hari ketika kita pertama kali membuka handphone kita, yang pertama kali disajikan adalah informasi tentang cuaca. Untuk yang Android ya. Weather, lokasi kita di mana, cuacanya seperti apa, terprediksi di dalam handphone kita. Ya, itu untuk sebagian orang yang sudah cukup percaya dengan perkiraan cuaca yang disajikan, mereka itu akan menjadi satu pertimbangan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan mereka. Contoh kedua, kalau kita di dalam lift, bayangkan kalau tidak ada petunjuk arah lift dan posisi lantai lift. Itu akan membuat orang kebingungan untuk memutuskan kapan dia akan keluar. Ya, jadi posisi lantai dan arah gerak dalam lift itu membuat orang yakin kapan dia harus keluar dari lift. Nah, itu adalah bagian dari visualisasi informasi yang secara tidak sadar kita bersentuhan dengan itu semuanya, dan itu membantu kita dalam pengambilan keputusan secara cepat. Contoh yang terakhir, jumlah bintang ya dalam marketplace itu memberikan pertimbangan pembelian sebuah produk. Misalnya kita memutuskan untuk memesan sebuah produk di layanan pengantaran makanan misalnya gitu ya. Yang pertama kali kita lihat adalah warung itu atau toko itu punya bintang berapa, ulasannya seperti apa. Yang paling gampang yang lihat bintang ya. Aplikasi misalnya ada 2 aplikasi, ada 5 aplikasi dengan fungsi serupa. Yang pertama kali kita download adalah aplikasi dengan bintang paling tinggi. Itu adalah visualisasi informasi yang membantu kita manusia secara personal untuk memutuskan sesuatu. Nah, visualisasi itu adalah seni untuk membuat data dapat bercerita. Bintang itu sepertinya hal yang biasa, tapi kalau kita masukkan dalam sebuah konteks kualitas produk atau kualitas layanan, maka itu akan menjadi sesuatu yang meaningful dan impactful untuk memberikan rekomendasi kepada seseorang dalam mengambil keputusan. Ya, kata kuncinya adalah meaningful dan impactful. Jadi dalam pengambilan keputusan itu, dalam visualisasi informasi itu, kata kunci yang harus dipegang adalah meaningful dan impactful. Visualisasi informasi kalau tidak meaningful, gagal. Visualisasi informasi kalau tidak impactful, itu juga gagal. Oke, ya. Oleh sebab itu, visualisasi adalah seni sebenarnya untuk membuat data dapat bercerita. Siapapun bisa melakukan mendalami bidang ini, karena dia tidak, sebenarnya visualisasi itu adalah tentang cara pandang visual dan seni bercerita yang disajikan dalam grafik dan diagram. Itu saja. Jadi bukan persoalan matematika, bukan persoalan statistik, tapi visualisasi adalah persoalan cara pandang visual dan seni bercerita yang disajikan dalam grafik dan diagram. Nantikan sesi-sesi berikutnya di seri belajar visualisasi informasi bersama saya, Farid Surya.